Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita sekarang ke Pak Panderaja Silalai. Pak Karni, saya akan mencoba dulu mengembalikan ke relnya. Ya, karena kesan yang diberikan selama ini setali 3 uang. Nyatanya seuang 3 tali. Ya, talinya ada di Bank Indonesia, apakah itu kusut, talinya ada di LPS, dan talinya ada di Kementerian Keuangan. Adalah suatu hal yang salah kalau kita tidak mengaitkan kebijakan ini dengan Perpu nomor 4. Di Perpu nomor 4 jelas dikatakan ini terlalu banyak improvisasi. Improvisasi yang terlalu banyak penafsiran. Yang dimaksud dengan krisis adalah kondisi sistem keuangan yang sudah gagal secara efektif menjalankan fungsi dan perannya dalam perekonomian nasional. Itu pasal 1 ayat 2. Kita uji secara hukum, tidak krisis. Dan di pasal 4 itu berdampak sistemik, ada pengertiannya. Yaitu suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank dan atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional. Itu pengertian sistemik dalam Perpu nomor 4. Dan bank gagal juga ada definisinya di ayat 9. Nah, sekarang apa yang dilakukan KKSK? Sesuai dengan wewenangnya menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Ini ada akibat lanjutannya. Akibat lanjutannya adalah menyerahkan bank itu ke LPS. Dan sejak tanggal 21 November, bank itu tunduk kepada Undang-Undang nomor 4 tahun 2004. Jadi kita jangan berimprovisasi di sana. Di sana adalah wewenang daripada LPS. Menentukan perkiraan apakah bank ini akan diselamatkan atau tidak. Tetapi begitu ada label di dalam Perpu itu mengatakan gagal dan bersifat sistemik, bank itu wajib diselamatkan. Sekarang menjadi pertanyaan, penyelamatan dengan jumlah berapa? Penyelamatan dengan cara bagaimana? Dalam kita mendengar dari Pak Budiono, bagaimana modus operandi daripada Bank Indonesia. KKSK sebagai ketuanya Menteri Keuangan, anggota Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia anggotanya. Jadi kalau rapat mereka cuma bertiga dengan sekretaris, itu adalah amanat daripada undang-undang. Nah, sekarang kita melihat ada peraturan yang dirubah. Yang dirubah. Sekarang dengan mudah kalau kita tidak berimprovisasi terlalu jauh, mengatakan siapa bertanggung jawab untuk apa. Jadi ini yang sebenarnya dilihat. Apakah KAR perlu dirubah seperti yang dikatakan tadi? Apakah dari minus 3,5 menjadi minus 35? Akibatnya konsekuensinya konsekuensi finansialnya sekitar 2 triliun. Dan apakah dapat diperkenankan LPS, karena seluruh pengeluaran itu berdasarkan keputusan LPS Pak Fuad, bukan berdasarkan keputusan Sri Mulyani. Karena LPS itu adalah lembaga keuangan yang pendananya adalah dari premi asuransi perbankan. Jadi belum sampai ke DPR, kalau sudah sampai ke DPR itu melalui APBN baru sampai ke DPR. Belum, masih di sana sekarang. Sehingga kalau kita melihat, tolong kita supaya dapat, sudah terjadi kerugian. Siapa yang bertanggung jawab untuk ini yang mau kita cari. Itu dulu pengantar saya. Terima kasih Pak. Baik, Bung Iksan. Fauzi Iksan. Memang saya setuju kalau misalnya Bank Senturi ini seharusnya ditutup sebelum krisis global tahun 2008. Permasalahannya, krisis global tahun 2008 itu adalah krisis yang terburuk sejak tahun 30-an. Memang ekonomi Indonesia tahun 2008 jauh lebih baik daripada tahun 98. Tetapi pada saat itu, kita tidak tahu seberapa buruk perkembangan ekonomi dunia, terutama di Amerika Serikat, terutama pasca penutupan Bank Investasi Lehman Brothers. Kalau kita melihat harga saham Citibank, bank terbesar di dunia, itu turun dari $55 ke $3. Kalau misalnya pemerintah Amerika tidak membail out perbankan Amerika Serikat, sektor perbankan di dunia ini bisa hancur. Nah, dampaknya apa ke Indonesia? Memang
kita tidak bisa bilang bahwa dampak tahun 2008 itu jauh lebih buruk dibanding tahun 98. Ya. Rata-rata bursa saham di dunia anjlok 50%. Bursa saham Indonesia IISG anjlok dari 2.800 ke 1.200 kira-kira 57%. Apakah itu krisis? Bagi investor krisis. Mungkin bagi rakyat biasa belum. Ya. Pada antara bulan Agustus sampai Oktober, ini perumpamaan ya, harga saham Bank Mandiri turun dari 3.010 ke 1.170. Ini Bank BUMN, bank terbesar, salah satu bank terbesar di Indonesia. Rupiah terpuruk dari 9.200 per dolar ke 12.200. Cadangan devisa Bank Indonesia turun dari 60 miliar dolar di bulan Juli ke 50 miliar dolar di bulan November. Apakah itu krisis? Para analis dalam negeri dan global berpikir bahwa kalau misalnya tingkat anjloknya cadangan devisa BI itu terus-menerus seperti itu, Indonesia harus ke IMF. Kalau kita tidak tahu apakah tiba-tiba cadas BI akan rebound lagi, tidak tahu. Tapi pada saat itu, saya di dealing room Bank Internasional, kita merasakan bahwa memang keadaannya sangat-sangat penting. Imbal hasil Sun, rupiah dengan tenor 10 tahun naik dari 10% ke 17%, itu yang tertinggi dalam sejarah. Premi asuransi Global Bond Indonesia naik dari 2% ke 12%, juga tertinggi dalam sejarah. Dan tentunya kita juga bertanya-tanya ya, walaupun sebetulnya ini bukan urusan kita di dunia perbankan. Sebetulnya kalau Bank Senturi ditutup, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan oleh LPS? Nah, ini menurut estimasi Bank Senturi, nah saya tidak tahu bisa diverifikasi atau tidak, 6,4 triliun. Kalau ditutup. Menurut Pak JK tadi 1. Betul, nah. Ya, verifikasinya oleh siapa? Coba kembali dulu ke krisis tadi. Krisis 2008 itu terburuk dibanding zaman Roosevelt ya, Malaysia. Tapi untuk Amerika, kalau untuk Indonesia, iya terburuk 98. Amerika Serikat yang menggerakkan 20% dari ekonomi dunia. Iya betul, tapi dampak ke Indonesia yang kerasa waktu itu baru yang dibilang tadi saham. Yang menurut Pak JK 70%-nya pemain saham itu asing. Jadi memang uangnya ditarik sekarang lagi. Kalau bursa sahamnya anjlok terus, perusahaan-perusahaan Indonesia mau go public, mau right issue, ya tidak gimana? berkembang. Ya. Tapi kalau imbal hasil Sun di atas 15%, sekarang pertanyaannya tentu saja, apakah sudah layak di bail out dengan krisis yang dampak yang kita alami? Kalau krisis semua mengakui, tapi bahwa tidak seburuk 98, kira-kira gitu. Kalau itu adalah keputusan regulator dan pengambil keputusan di sektor perbankan, kita we have faith, kita percaya dengan pimpinan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, LPS, KSSK. Karena pada saat seperti itu kita tidak punya pilihan lain. Inilah pimpinan sektor perbankan dan keuangan yang ada. Kembali ke pertanyaannya tadi, layak enggak tindakan terhadap Senturi itu bail out? Itu keputusan kembali lagi diambil di KSSK. Ya. Sebagai pelaku pasar, kita tidak tahu layak atau tidak. Tapi yang pasti, kebijakan itu membuat kita tenang. Sekarang begini Pak, dengan tanpa adanya blanket guarantee program, deposan besar, deposan institusi yang uangnya di atas 2 miliar, itu memindahkan dana mereka dari bank kecil ke bank besar. Ya. Bank-bank besar, termasuk institusi di mana saya bekerja, mencoba mencari jalan gimana memangkas plafon pinjaman antar bank ke bank kecil. Karena pada saat seperti itu, dunia kapitalis, yang kecil biarin aja lah, kita selamatin diri masing-masing. Ya, mereka juga udah mulai kekeringan likuiditas, apa yang mau dikasih ke bank kecil lagi? Bank-bank besar ada flight to quality, di mana deposan-deposan besar mengeluarkan dana mereka, kalau dana mereka di atas 2 miliar, dari bank kecil ke bank besar. Ya. Baik, sekarang ke Pak Sultan Batugana. Ya, sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai gimana Pak? Timwas bukan? Masih Timwas, tapi terus terang aja saya katakan ketika saya sampai sekarang jadi anggota Timwas saya, di sana perdebatannya hanya satu, ya, tujuannya bagaimana Pak Budiono masuk, kan begitu saja. Jadi kan kita pening lihatnya ini kan.
Ini politisnya loh. Kalau Bapak tahu sebenarnya sejarahnya ini, ya, biar saya kasih tahu sekarang di sini. Sebelum diribut-ributkan Senturi, itu kawan-kawan itu sering ngajak saya berdiskusi, teman-teman di DPR. Mereka katakan kita mau tunjukkan bahwa SBY salah pilih wakil presiden. Ini politisnya. Kenapa saya bilang? Ya karena beliau tidak dari partai. Nah sekarang kita coba. Senturi akan kita munculkan. Itu waktu itu. Oh jadi niat buruk. Makanya saya bilang jadi nggak jelas juga nih barang menurut saya. Kalau memang ada yang salah silahkan aja. Tapi kan diungkit ketika Pak Budiono jadi wapres. Jadi mereka mau ingin tahu, coba lihat partai mana yang membela. Memang babak belur kita. Terus terang aja maksudnya Demokrat babak belur. Kita itu berdemokrat atau ada partai lain juga? Yang ada berkoalisi dengan kita, yang setia, yang merasakan babak belur itu. Jadi yang saya bilang koalisi basa-basi itu, basanya mau, basinya mau. Memang kenyataan kita jadi babak belur. Makanya saya mau mengomentari dulu ini. Judulnya kan siapa yang buang badan? Ya. Saya kira nggak ada yang buang badan, buang sial semua ini. Ya, kenapa? Semua yang dikatakan baik direkomendasikan oleh tim WAS, ya, dipanggil, semua bertanggung jawab. Mereka ke Tipikor dipanggil ke KPK, mereka datang, itu kan berarti era sekarang ini era hukum yang jadi panglima harus kita apresiasi, dan kita harus apresiasi juga dengan Pak Budiono. Dari awal dia kooperatif. Cuma kawan-kawan Tiwas ini kadang-kadang genit. Ulak balik memanggili kan. Sudah kita bilang, sudahlah ini ranah hukum. Itu yang jelas. Ranah hukum, orang salah apa tidak salah, kan di pengadilan. Bukan di Tiwas. Ini kadang-kadang bikin kita ribut di sana. Lama-lama lemas saya lihat Tiwas nih. Malas kita jadinya kan. Tujuannya itu saja. Gitu loh. Pertama yang dicari, ya. Ini ada aliran dana ke partai tertentu. Pilpres menang gara-gara duitnya banyak dari sini. Kan dicari nggak ada. Tapi saya setuju tadi kata Pak Quick, ini yang garong ownernya sendiri sekian persen, kemudian bayar pajak sekian persen. Kan nggak ada ke kita. Tapi kebijakan ini, ya, kebijakan ini, kalau memang untuk kemaslahatan masyarakat dibuat oleh pemerintah, kita harus apresiasi. Kalau ada penumpang gelap, itu urusannya sudah kita kasih tahu kepada penegak hukum. Sudah jelas rekomendasi itu. Dulu kami menolak ini, ternyata kami kalah, kami ikut sekarang di dalam itu. Mendorong terang benderang siapa yang salah, penumpang gelap ini, silahkan dipanggili. Kan sudah dipanggilin, Pak. Jadi nggak ada yang buang badan, yang jelas buang sial semua. Kenapa waktu itu kemarin orang itu menjabat di situ. Ngeri-ngeri sedap jadinya kan? Itu aja Pak Karni. Ya, tapi kalau kesalahan sendiri dilempar ke orang lain namanya buang badan. Saya kira siapa yang mau buang badan? Siapa? Saya tanya Bapak bilang si A, tadi Bapak bilang sama Pak JK bilang tidak. Bilang nanti dengan si A, tidak. Biarkan proses hukum yang berproses yang melakukannya. Siapa yang salah, siapa yang kelihatan buang badan tadi Bapak bilang itu, ya menurut saya sial saja itu. Kenapa dia menjabat pada saat ada Bang Senturi ini? Kan itu aja sebenarnya. Sebenarnya tadi sudah ditutup, nggak ada ini. Ketika Pak Budiono jadi wapres, kawan-kawan di DPR itu yang dikatakan. Terus dia bilang, sama saya kan dikasih tahu, nanti siapa yang muncul? Rupanya muncul juga barang tuh. Benar, saya nggak bohong saya. Jauh mereka mau tunjukkan itu. Jadi biang keroknya DPR juga tuh. Saya bilang tidak. Oknumnya. Jadi ada yang kecewa kalau menurut saya. Kecewa, tidak jago dia tidak diambil ya aktor intelektualnya. Jago dia tidak jadi wapres, ya ini hasilnya. Ya harus kita terima. Oh jadi kita harus terima, tapi yang penting bagi kita adalah kita harus dorong yang benar itu benar, yang salah itu salah, siapapun. Harus kita proses. Kan begitu. Itu aja. Pesan moralnya itu. Iya, kalau tadi yang dituduh ada aktor intelektual meributkan Bang Senturi. Sebaliknya mencari aktor intelektual, kenapa Bang kecil itu di bail out. Jadi ada dua aktor yang harus kita cari. Setuju. Silakan. Ini soal 97-98 krisis yang sering disamakan dengan 2008. Ini perlu saya tunjukkan 6 poin yang paling penting. Singkat aja.
Inflasi 77%, sedangkan 2008 cuma 11%. Pertumbuhan minus 13% versus plus 6%. Kursnya dari 2.500 menjadi sampai 15.000 atau 600%, depresiasinya ini cuma 30%. Bank-bank besar dan kecil praktis terkena krisis atau terpukul. Yang ini praktis hanya Bank Senturi. Pinjaman dari IMF sampai 43 miliar waktu 1997-98. Sekarang belum perlu menarik pinjaman. Yang keenam, import itu praktis terhenti karena LC bank-bank nasional ditolak waktu itu. Sekarang LC bank-bank nasional masih tetap laku pada 2008. Jadi bagaimana mau sering disamakan krisis 2008 dengan memanfaatkan, belum yang tadi saya bilang gempanya ini di Indonesia, 2008 gempanya di Amerika. Jadi ini terlalu mengada-ngada. Kedua, satu lagi Pak, itu ingat ya bahwa Bank Senturi itu nggak beres. Desember tahun kemarin masih di bailout lagi dengan nama Bank apa Mutiara 1,2 triliun. Dan saya juga ingatin kepada Pak Pandey bahwa LPS itu hanya pelaksana saja. Yang salah itu yang memutuskan Bank Senturi itu adalah bank gagal dan mengirimnya ke LPS. Terakhir itu tadi ada yang mengatakan Bapak dari Bank apa Standard Chartered ya Pak ya. Kerugiannya 6,4 triliun kalau itu ditutup. Ya, itu karena ngitungnya seluruh deposito seingat saya ya dibayar. Enggak ada enak aja dulu deposito bayar. Ketentuan yang berlaku seingat saya cuma 2 miliar. Jadi enggak ngitungnya enak aja begitu seluruhnya diganti gitu Pak. Ketentuan 2 miliar. Jadi banyak pemutar balikan. Terima kasih. Rehat, pemirsa.